Glory, hallelujah. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan Engkau saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami hanya kepada Engkau. Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan,
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Haleluya, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar menjadi persembahan yang kudus. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami, Tuhan mengurapi kami semua yang ada saat ini. Khususnya kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi. Kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah mereka, yang mengurapi mereka, yang memimpin mereka ya Tuhan. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan yang lainnya semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan mereka semua, membawa kami ke dalam hadirat-Mu yang kudus, untuk kami tetap menyembah, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, untuk kami bersuka cita di dalam Engkau. Berikan kesukaan, berikan kemerdekaan ya Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami yang masih ada di rumah, yang dalam perjalanan, Tuhan hantar mereka semua untuk datang di tempat ini. Kami bersama-sama boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan pada Pak Erna akan pembicaraan. Shalom. Ada sukacita? Amen. Puji Tuhan ya. Pagi ini kita mau memuji Tuhan.
Kita mau menari buat Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian yang kita naikkan. Kami semua, saya undang semuanya untuk berdiri. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Jangankan tanganmu, tak perlu kau kuati, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan.
Boleh duduk ya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita bersyukur ya kita boleh melewati tahun 2022 dan kita memasuki tahun 2023 ya. Semua karena penyertaan Tuhan ya. Semua karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Ya saudara, kita semua ini karena janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bisa membuat kita sukacita, karena Tuhan senantiasa memberikan sukacita kepada kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita ya. Kita tidak mampu sebagai manusia, kita tidak mampu untuk kita berjalan sendiri. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kita di setiap langkah kehidupan kita ya. Penolong yang selalu setia,
pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan
Haleluya, terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin. Mbak Nus berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Engkau, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Di mana kami berada di situ Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Di mana kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, disitulah kami akan mendapatkan kekuatan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh datang menyerahkan diri dengan hati yang rendah diri, agar kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu yang akan memberkati setiap kami yang hadir Tuhan, sehingga kami boleh datang dengan tidak sia-sia, sehingga kami boleh datang membawa damai, sukacita, berkat firman yang daripada-Mu. Urapi firman yang akan dimeteraikan oleh hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terberkati dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya dapat info dari Mbak Kesi kalau Pak David sebentar lagi mau pelayanan, kalau nggak salah di GKII Pak Nik Sepdaya. Ya, puji Tuhan. Kalau seandainya jam 9 bisa nembak di sini. Kalau nggak salah jam 8 ya. Oh, jam 9. Oh, masih ada kesempatan nembak di sini Pak David ya. Oh iya. Tak pikir saya memberi kesempatan. Puji Tuhan. Kita masuk di minggu kedua ini ya. Ya, minggu pertama kita perjamuan kudus. Ada orang yang berkata bahwa tahun 2023 ya, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang sukar. Tahun-tahun yang sulit. Keadaan ya, situasi dunia saat ini begitu menakutkan ya, bagi mereka. Tapi bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, biar kita tetap optimis, amin. Kita tetap percaya, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang memimpin, yang mengatur hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, firman Tuhan kali ini tentang optimis.
Optimis kalau saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia itu artinya sebagai orang yang selalu berpengharapan, itu optimis. Orang yang memiliki pandangan positif, pandangan baik di dalam menghadapi segala hal. Nah, itu orang yang optimis. Jadi orang yang optimis ialah orang yang mampu melihat peluang di dalam kehidupannya, bahwa percaya sesuatu yang baik yang terjadi di dalam hidupnya. Amin. Ini loh orang yang optimis, percaya bahwa sesuatu yang baik itu yang akan Tuhan kerjakan, Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itu yang optimis. Jadi mampu melihat, ya, membaca peluang. Oleh sebab itu kami rindu jemaat di tempat ini bisa membaca peluang. Usaha apa, pekerjaan apa. Mungkin kita menganggap biasa, sederhana. Tapi bagi kita tetap punya pandangan yang positif, pandangan yang baik. Jadi pasti Tuhan memberikan peluang untuk kita. Amin. Oleh sebab itu optimis. Kita percaya. Tapi kebalikannya adalah pesimis. Kalau orang yang pesimis ini menganggap sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya itu dilihat secara negatif, tidak baik. Mau usaha ini, mau bekerja ini, waduh, ini rasanya ini. Jadi enggak ada pandangan yang baik. Saya percaya saudaraku bahwa melihat hidup bagi orang yang pesimis itu selalu negatif, selalu jahat, selalu tidak baik. Padahal di dalam kehidupan Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Siapa saja, entah orang kaya, orang miskin, tua atau muda, setiap orang selama saudara dan saya hidup di dunia ini dan kita tidak terlepas diperhadapkan dengan persoalan, dengan pergumulan. Terlepas itu orang kaya, terlepas dalam status sosial mungkin kuat, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tidak satupun yang terluput dalam kehidupan kita, tidak lepas yang namanya persoalan dan pergumulan hidup. Manusia harus berhadapan selama kita hidup. Jadi saudara, seringkali saya berkata, kita tidak perlu minta sama Tuhan, Tuhan jauhkan kami persoalan, lepaskan kami persoalan. Justru malah bahaya kalau kita sudah dilepaskan dari persoalan. Kalau saudara sudah tidak punya persoalan dan tidak punya masalah, berarti saudara itu dan saya itu sudah mujur. Nah, kalau orang yang sudah mujur ngalor itu wis gak punya masalah, gak punya persoalan, sama dengan orang yang ketawa-ketawa, guyang-guyu di embong sampai semanding sampai pare guyang-guyu. Nah, itu sudah urat sarafnya sudah pedot alias senewen. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk nanti ayatnya saya akan sampaikan. Menjadi orang yang semangat, menjadi orang yang optimis memerlukan, saya sampaikan ada 3 hal ya, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ambil contoh nanti dari Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan
Abednego. Saya katakan tadi, dalam tahun yang baru yang masih masuk 2 minggu ini, saya mengajak optimis, saya mengajak percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan ada kekuatan. Untuk itu, menjadi orang yang bersemangat, menjadi orang yang optimis, kita memerlukan keberanian, bertindak, berani mengambil resiko. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Daniel kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-6. Di sana ada sebuah perintah yang telah dibuat oleh Nebukadnezar. Kita baca Daniel pasal 3 ayat yang ke-6. Daniel pasal 3 ayat yang ke-6. Kok enggak tulisannya enggak kelihatan, enggak dengar mungkin ya. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada sebuah perintah yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar bahwa ketika mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi atau alat musik lainnya, maka haruslah setiap rakyat yang ada di dalam kerajaan itu harus sujud menyembah patung. Ya, setiap orang harus sujud menyembah patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ada 3 sekawan, Daniel, Sadrak, dan Abednego. Tetapi mereka tidak mau menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ini saya golongkan orang yang punya optimis, dia punya semangat, punya keberanian. Bahkan di dalam ayat 17-18, ayat 17-18, Daniel 3 masih tetap. Beginilah yang mereka ucapkan kepada raja ketika ada undang-undang, ketika ada peraturan. Karena raja membuat patung supaya semua menyembah. Ayat 17, apa kata mereka? Kata anak Tuhan yang berani menjalani hidup atau mati, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, kata Daniel, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, katanya, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi di sini mereka berani berkata tidak. Meskipun mereka harus menerima hukuman yang sudah ditetapkan. Kemudian di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah, iya, Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesat, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Saudara, dengan amarah raja itu memerintahkan supaya mereka dibuat satu perapian yang dipanasi 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan ketika mereka dicampakkan ke dalam api, mereka tidak terbakar. Rambut
di kepala mereka tidak hangus, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka keluar dengan selamat dari perapian, dan Tuhan menyertai. Dengan berani mereka mengatakan, sekalipun Allah tidak menolong mereka, artinya apa? Mereka itu siap mati, tentunya mati bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, mereka tidak terbakar, tidak bau hangus, mereka tetap utuh seperti sedia kala. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan berlaku juga bagi saudara dan saya. Amin. Di tengah kita menghadapi tantangan pergumulan yang ada, ya, kita percaya akan janji Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 2b, dia berkata, Yesaya 43 ayat yang kedua B berkata demikian, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, kalau kita berani bertindak melakukan sesuatu kebenaran seperti Daniel dan teman-temannya, saya percaya kalau kita juga diperhadapkan dalam situasi kondisi yang menyudutkan, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Amin. Tuhan menolong Daniel dan teman-temannya, pasti juga saudara akan ditolong. Jangan takut menghadapi persoalan, jangan takut menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari supaya kita optimis, semangat seperti Daniel. Firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Oleh sebab itu di hari-hari di tahun baru ini, mari jemaat supaya kita diberikan semangat, diberikan keberanian untuk melangkah. Apa saja, yang penting kita berjalan sesuai dengan firman, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang pertama, orang yang optimis, orang yang semangat, orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan bela, Tuhan selamatkan dari api ujian. Dan kita juga diperhadapkan dengan ujian, dengan api pergumulan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tetap berani, kita tetap semangat, kita tetap optimis seperti Daniel. Tidak terpengaruh dalam kondisi, dalam keadaan, tetap menyembah Allah yang hidup. Mari kita jemaat sembah Dia, sembah Tuhan, layanilah Tuhan. Kemudian yang kedua, kita belajar. Yang kedua adalah sikap tidak mau menyerah. Ini penting. Dalam Alkitab ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Perempuan ini sudah diobati oleh berbagai tabib, ya. Namun keadaannya makin memburuk. Dan perempuan ini tidak putus asa. Ia tetap memiliki semangat. Nah, ini penting, ya. Supaya kita tidak menyerah, kita tetap semangat. Ketika mendengar, perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, tahu dia sang penyembuh, banyak mujizat yang sudah dilakukan. Kemudian perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan ini, dia mencari Yesus. Sebab ia percaya, ia yakin
Yesuslah yang sanggup menolong penderitaannya. Yesuslah yang sanggup menyembuhkan. Saudara, saya percaya perempuan ini adalah perempuan yang semangat. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju rumah kepala ibadat, di tengah kerumunan banyak orang, perempuan ini berusaha untuk menghampiri Yesus agar menerima kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Nah, perempuan ini tidak mau menyerah dan dia tetap memiliki semangat. Dia terus berjalan untuk menghampiri Yesus sekalipun dalam kondisi keadaan yang menderita. Mungkin kalau pendarahan itu lemas, berjalan pun sulit, saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan sebelumnya dia sudah berusaha mencari tabib, mencari orang pinter. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi di dalam Matius 9 ayat 21, Matius pasal 9 ayat 21, perempuan ini mempunyai suatu tujuan untuk sembuh. Saya percaya kalau kita sakit, pasti kita tujuannya sembuh. Bagaimana caranya? Bagaimana usahanya? Apa yang sudah dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, saudara yang dikasih Tuhan? Di dalam firman-Nya, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja. Itu baru di dalam hatinya loh. Dia belum teriak, dia belum berkata. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau mungkin saudara ada problema, persoalan, keuangan, pekerjaan, keluarga, hubungan yang tidak baik, mungkin kita enggak teriak, mungkin kita tidak menyampaikan. Kalau hati kita fokus kepada Tuhan, mungkin kita hanya sambat saja dalam hati. Saya percaya Tuhan melihat hati, amin. Setelah hal itu dilakukannya, kemudian setelah berkata, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan hal itu dilakukan dan ia pun menjadi sembuh. Jerih payahnya tidak sia-sia, usahanya tidak sia-sia. Ia berhasil, ia sembuh. Jadi setiap orang yang mencari, yang mau mendapatkan pribadi Yesus, yang tidak menyerah, tetap berjuang, pasti akan memperoleh apa yang dicapai, apa yang dirindukan, apa yang diinginkan. Saudara, semua orang diperhadapkan dengan pergumulan hari-hari ini, di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, di dalam pekerjaan, di dalam hal apa saja. Mari kita tetap bersemangat, kita tidak putus asa. Orang yang enggak semangat itu pasti putus asa, pasti lemah. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. Karena ada upah bagi usahamu. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11. Saudara yang dikasih Tuhan, yang bagian B yang saya bacakan tadi, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari tahun 2023 ini kita tetap bersemangat, kita tetap optimis, kita tetap sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Pelayanan semakin semangat,
ibadah semakin rajin, bukan semakin malas, bukan sampai sekian hari, sekian minggu, sekian bulan kita enggak pernah hubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, sekarang doa pagi sudah tambah. Ya, di sini sudah ada kurang lebih 8 orang. Ya, biasanya cuma 4, 3, ya mendekati 10. Doa pagi di sini jam 4. Ada yang dari rumah jalan kaki sambil olahraga. Puji Tuhan, semenjak kita keluar dari masalah, tekanan, kan bahkan kita ini tidak boleh beribadah, bangunan dihentikan, segala bentuk kegiatan dihentikan, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kami bingung, aduh bagaimana ibadah di mana nanti ini. Terus saya sampai menghadap sama Pak Lurah, ya nanti kalau memang nggak boleh ibadah ya tolong Pak, ini umat Tuhan difasilitasi supaya kami nanti ibadah di kelurahan. Sampai saya ngomong seperti itu. Soalnya ibadah itu kebutuhan umat Hindu, Buddha, Islam, semua butuh Tuhan. Tapi kalau misalnya saya waktu itu ada orang yang menghalang-halangi saya semangat, kita lemah, patah, wis kita kukut, wis bubar, wis enggak ibadah-ibadah, enggak ada ibadah di tempat ini. Puji Tuhan, sampai sekarang kita bebas beribadah. Ini kuasa Tuhan, ini mujizat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau semangat kita sedang lemah, bangkitlah mencari Tuhan dengan berdoa, dengan membaca firman, dengan ibadah, dengan setia. Kami kelap-kelip ketika ada informasi tanda tangan 500 orang yang mengatasnamakan tidak setuju dengan keadaan, dengan gereja ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kami sempat lemah, kami sempat putus asa. Loh, ini baik-baik kita melayani Tuhan, kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Ini yang kedua kali, padahal ini yang tahun 2005 kalau nggak salah kurang lebih. Ini sudah ada pondasi, saudaraku. Dulu ada orang-orang langsung baru isu-isu gitu loh, saudaraku. Terus kukut, bangunan berhenti, mangkrak di sini. Baru terlaksana tahun 2018, 2019 dan 2020 jadi. Kami mengucap terima kasih untuk doa Pak David, untuk perhatian Pak David. Ingat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya Tuhan mengingat apa yang sudah dikerjakan Pak David untuk gereja di tempat ini. Apalagi Pak David, saya makanya kalau Pak David saya nggak ngundang. Sewaktu-waktu Pak David, makanya seperti ini kalau mau nembak sebenarnya ada kesempatan nembak. Sekarang saya yang nembak Pak David ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir, bagaimana kita optimis. Kita berani melangkah apapun resikonya, mati atau hidup seperti Daniel. Kemudian memiliki semangat, memiliki gairah, percaya, optimis. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak berjalan sendirian. Sekarang apa yang jadi pergumulan kita masing-masing? Saya percaya kita semua punya persoalan. Siapa yang tidak ada persoalan di sini bisa angkat tangan? Gak ada ya, semua ada ya. Termasuk yang berbicara ini juga tidak lepas. Pergumulan ibu saya stroke, saudara yang dikasih Tuhan. Tanggal 16 kami akan mengunjungi orang tua saya. Kemana-mana harus dibopong di tempat tidur. Ya. Yang terakhir, bagaimana kita optimis, yang tadi kita berani melangkah, berani mengambil risiko. Yang kedua, semangat. Contohnya perempuan yang penderitaan sakit 12 tahun.
dia semangat percaya, dia pandangan harapannya Tuhan Yesus penyembuh. Puji Tuhan, kita doakan Mas Minto, dulu pergumulannya tulang belakang, sekarang sudah bisa operasi ternak lele ya. Puji Tuhan, dan sekarang bonusnya apa? Buah kandungan istrinya punya adik, tambah sekolah minggu lagi. Puji Tuhan. Ya, enggak apa-apa, nanti saudara siapa yang nyusul? Ya, sayang Mbak Kesi enggak mau. Yang ketiga, kita harus memiliki iman yang teguh. Rasul Paulus ya, setelah bertobat, Rasul Paulus memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus memenuhi panggilan Tuhan, dan sebagai salah satu rasul termasuk yang ikut menderita bagi Kristus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dalam segala hal, ini yang dialami oleh Paulus. Kami ditindas, ya kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, mungkin aku mengalami tindasan dengan persoalan, dengan pergumulan. Akalku sudah habis, aku tidak ada jalan. Aku diberhadapkan jalan buntu. Seringkali kita cari kekuatan untuk mendekengi, untuk menyelesaikan persoalan. Justru kita tidak bisa menyelesaikan karena kita merasa kuat. Kita melupakan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Tapi justru kalau kita mengangkat tangan, artinya kita butuh Tuhan yang kuat, yang hebat. Mungkin ada advokat, ada pembela. Mungkin di rumah ada anjing herder. Mungkin ada penjagaan yang kuat, tidak menjamin. Tapi Tuhan itulah tempat perlindungan. Amin. 2 Korintus 4 ayat 8. Ini ungkapan Paulus, rasul yang melayani Tuhan. Ayat yang ke-8. Aku banyak berjeri lelah. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus 11 ayat 27, maaf. 2 Korintus 11 ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Ini ungkapan Paulus ketika melayani Tuhan. Berbeda dulu, masih Saul, masih dunia, masih mengandalkan kekuatannya. Setelah menjadi Paulus, dia menjadi kecil. Di dalam mengiring Yesus, Paulus banyak sekali mengalami penderitaan dan aniaya. Paulus juga mengalami kesedihan. Ia ditinggalkan oleh teman-temannya. 2 Timotius 4, 16-18. Mungkin kita pernah merasa kesepian, kita ditinggalkan orang yang menemani saudara yang dikasih Tuhan. Ini Paulus mengalami. Dikatakan ayat 16, 2 Timotius 4, 16 dan 18. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Bagilah kemuliaan selama-lamanya. Paulus di Roma pada saat
itu sedang terjadi penganiayaan yang hebat, dan tidak ada seorang pun yang berani mengakui, mengenal Paulus, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Paulus merasa kesepian ketika ada di Roma, dan Paulus juga sebagai manusia bisa kecewa. Namun ia tetap merasakan kehadiran Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun. Ya, mungkin saudara kita merasa sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Paulus mengakui bahwa mempunyai keyakinan yang kokoh, bahkan di dalam suratannya berkata, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi mengapa Paulus bisa menghadapi dan mengatasi segala rintangan? Sebab di dalam hidupnya ada Tuhan yang selalu memberi pertolongan dan kekuatan. Saudara, saat sendiri, saat lemah, saat bergumul, saat menghadapi persoalan, biar iman kita seperti Rasul Paulus, dia tetap berjuang, bahkan dia sampai mati, sampai hidupnya adalah bagi Tuhan. Makanya dia berkata, hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini loh orang percaya itu luar biasa. Jadi mati itu adalah keuntungan. Jadi apapun keadaan yang kini kita hadapi, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh hilang semangat. Kita tidak boleh hilang fokus. Kita tidak boleh hilang iman, keyakinan. Jangan sampai putus asa atau melepaskan iman saat menghadapi berbagai masalah. Iman jangan dilepaskan, saudara yang dikasih Tuhan. Hadapilah bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi setiap firman Tuhan yang kita butuhkan, ya saudara yang dikasih Tuhan, itu akan terjadi atas hidup kita. Saudara, Mazmur 89 ayat 35, dia berkata, Mazmur 89 ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara, semua yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya melalui firman-Nya tidak akan ditarik kembali, dan Tuhan tidak mengingkari janjinya. Janjinya adalah ya dan amin. Arahkan fokus, arahkan pandangan, arahkan pikiran kita kepada firman yang hidup, sebab itulah kebenaran yang akan memulihkan kita. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita patah hati, kita remuk jiwanya, Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Saudaraku, Tuhan akan memulihkan setiap semangat yang patah. Orang yang bersemangat akan selalu optimis. Orang yang semangat, saudara yang dikasih, akan menghadapi setiap persoalan dan akan mengalami keberhasilan, mengalami kemenangan. Usaha apa saja kalau enggak semangat, jualan apa saja kalau enggak semangat, pekerjaan apa kalau enggak semangat, saudaraku. Misalnya kita jualan, Senin buka, kemudian tutup 3 hari, Jumat buka. Nah, usaha ini
belum ditekuni baru pertama lancar, kemudian ada saatnya, kemudian kita pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Dibutuhkan satu ketekunan. Pekerjaan satu ditekuni saja, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kita hanya melihat hasilnya saja. Loh, kae lo kok penak ya, kae lo, kok sukses yo, kok bisa ini bisa itu. Nggak tahu bahwa pergumulannya, proses pembentukan, saudara yang dikasih Tuhan. Pelayanan di sini itu ya perjuangan loh saudara. Saya ngawali tahun 97 itu sih delok-delok sini. Kemudian kenal Pak Usup, tak ajak doa. Kemudian ada ibadah tengah minggu, dipinjemi tempat Mbah Cokro itu sekian tahun ya, yang gereja yang lama itu saudara yang dikasih Tuhan. Itu kenang-kenangan sejarah kita. Kemudian jemaat yang tertua Mbah Rah ya, buta saudaraku. Kalau ibadah saudaraku bisa dihitung dengan jari ya. Misalnya ada satu keluarga yang mantu saudaraku, sing toko garek luru saudaraku, lah mantu repot kabeh saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian tapi saya pernah saudaraku, mau cari tempat, saya ke Nganjuk, saya ke sana, saya ke Sidoarjo, bahkan gembala saya waktu saya pengerja itu Pak Denny gereja besar itu gak kasih semangat saudara. Kamu gak akan bertumbuh di situ, kamu gak akan berkembang. Kamu cari yang di perumahan, kamu cari di kota, kamu cari. Saya disuruh cari ke daerah Sidoarjo, di daerah pinggiran Surabaya. Saya keliling bolak-balik dari sana sini. Terus, loh, jemaat sini mau tak tinggalkan. Kemudian Tuhan ngetuk, satu jiwa itu berharga di mata.